Shalom. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita mulai pujian kita dengan lagu Yesus Pokok. Sebelum memulai pujian selanjutnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepada hari ini karena Engkau sudah baik buat kami Tuhan, dan sebentar lagi kami akan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sebelum lanjut ke lagu berikutnya, mari kita menyanyikan Setinggi-tingginya Langit. Pelangi, lebih indah kasih Yesusku.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu "Oh Alangkah". Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas penyertaan-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Setelah kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami untuk bisa mendengarkan dengan baik, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan dalam tangan-Mu. Selanjutnya hanya ke dalam telapak tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Nah, hari ini sebelum Tante On cerita lebih panjang, kita ingat pelajaran minggu lalu yang Tante Susi bilang kalau Daud lari dari Raja Saul. Nah, di pelajaran minggu lalu Daud punya 2 kali kesempatan loh untuk membunuh Raja Saul. Tapi Daud melewatkan itu. Kenapa? Karena Daud hanya ingin menyerahkan kepada Tuhan. Nah, hari ini, oh iya, Tante Oni punya cerita. Ceritanya tentang anak laki-laki namanya Edi. Siapa? Edi. Nah, Edi ini kelas 4 SD adik-adik. Nah, saat ini Edi lagi ujian. Nah, dengan ujian itu bapaknya berjanji untuk mengajak Edi pergi jalan-jalan ke piknik kalau dia mendapatkan nilai yang bagus. Jadi, Edi belajar dengan rajin, ikut les, tidak pernah membolos, supaya dia mendapatkan nilai yang bagus. Nah, selain itu, waktu bermainnya pun tetap digunakan untuk belajar. Dan pada waktu dia terima rapot, ternyata hasilnya
hasilnya bagus. Nah, dia langsung teringat. Oh iya, kan Papa sudah berjanji untuk mengajak aku jalan-jalan. Namun, setelah 2 minggu libur, papanya ini harus bekerja di luar kota. Nah, kan jadinya Edi, dia marah nggak? Pasti marah, dia ngambek, dia murung, disuruh makan sama mamanya. Males-malesan, disuruh bantu ini, disuruh bantu nyapu, disuruh bantu ngepel. Dia jadi murung. Nah, setelah hampir 2 minggu, liburnya tinggal 1 minggu lagi nih. Ternyata Papa Edi sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa. Apa itu? Papa Edi bilang gini, Edi, besok harus bangun pagi. Kenapa Pakku harus bangun pagi? Soalnya besok kita akan pergi ke Pasir Putih selama 5 hari. Wah, Edi begitu gembira, begitu senang karena papanya sudah menepati janji. Nah, hari ini kita mau membahas tentang penggenapan janji Allah kepada Daud. Setelah minggu lalu, seperti Tante Oni katakan tadi, yang Tante Susi ceritakan kalau Daud di dalam pengejaran oleh Raja Saul. Nah, hari ini Tante Oni mau cerita tentang akhir hidup Raja Saul. Pada waktu itu akan ada perang antara Filistin. Ingat Filistin? Ingat kan ya? Siapa yang tentara Filistin yang besar yang dikalahkan oleh Daud? Ya, betul. Goliat. Ya. Di situ bangsa Filistin akan menyerang lagi Israel. Bangsa Israel ya. Raja Saul khawatir. Dia mengatakan kepada seluruh prajuritnya akan ada peperangan yang besar. Nah, Saul dia sudah mulai menjauh dari Tuhan. Raja Saul mulai melupakan larangan-larangan Tuhan. Jadi, sebelum malam, Raja Saul ini meminta petunjuk dari Tuhan. Apakah dia akan menang melawan bangsa Filistin atau Raja Saul akan kalah dengan rakyat-rakyatnya ya? Raja Saul ternyata tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa dia tidak dijawab oleh Tuhan? Karena Raja Saul mulai menjauh dari Tuhan. Akhirnya Raja Saul mengatakan kalau dia akan pergi ke dukun. Hah? Dukun adik-adik? Kita kan gak boleh pergi ke dukun. Itu kan dilarang oleh Tuhan, ya kan? Nah, Raja Saul ternyata tetap pergi ke dukun. Dan dukun bilang apa, ayo? Dukun itu cuma mengatakan satu kalimat. Kamu dan anak-anakmu, 3 anakmu akan mati. Wih, apa yang dirasakan oleh Raja Saul? Dia tetap tidak mencari Tuhan. Dia malah takut. Nah, ternyata betul adik-adik. Waktu paginya, waktu fajar menyingsing, pagi datang, tentara Filistin ini sudah mulai menyerang bangsa Israel. Tentara-tentara Israel yang ada di depan ini sudah mulai diserang oleh bangsa Filistin. Jadi mereka bertemu, mereka berperang dengan dahsyatnya. Raja Saul, dia sudah mulai ketakutan. Aku pasti mati ini, aku mati ini dengan anak-anakku. Jadi dia sudah menyerah sebelum berperang. Dia tidak menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Akhirnya Raja Saul
dan anaknya Yonatan mati di medan perang. Nah, kita kembali lagi. Raja Daud mendengar kalau Raja Saul itu sudah mati bersama dengan Yonatan. Siapa yang memberitahu Daud? Daud kan lagi ada di pelarian di suatu daerah yang sudah aman. Nah, Daud didatangi oleh seorang pemuda. Seorang pemuda itu mengantarkan mahkota Raja Saul dan juga gelang yang dipakai di lengan Raja Saul. Nah, Daud begitu sedih. Dia menangis, dia meratap karena dia begitu sayang kepada Raja Saul. Dia juga menyayangi Yonatan sahabatnya. Dia sedih. Namun, dia paling sedih kenapa? Karena dia dulu sudah mengalahkan bangsa Filistin. Tapi ternyata sekarang bangsa Israel yang kalah, adik-adik. Nah, itu yang membuat Daud semakin bersedih. Di lain itu, akhirnya Daud berdoa. Dia meminta petunjuk Tuhan. Apa yang dipikirkan Daud? Apa yang ditanyakan kepada Tuhan? Nah, Daud seperti yang tadi perumpamaan tentang Edi, Daud juga menunggu penggenapan janji Tuhan. Nah, di sini Daud dia berdoa, bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini saatnya aku memimpin bangsaku? Karena bangsa Israel tidak ada lagi raja. Raja Saul sudah meninggal. Nah, akhirnya Daud berdoa, ya Tuhan, apakah ini saatnya aku untuk memimpin bangsa Israel seperti penggenapan janji-Mu Tuhan? Apakah ini tanda, ini waktu yang tepat untuk aku memimpin bangsa Israel? Dan Tuhan menjawab, ya, ini saatnya untuk kamu memimpin bangsa Israel. Akhirnya Daud menceritakan semuanya kepada tentara-tentaranya, kepada pengikut-pengikutnya, juga kepada keluarganya. Kalau besok kita akan pergi ke kota Hebron. Namanya kota Hebron, adik-adik. Kota apa? Hebron. Nah, kota Hebron itu adalah pintu untuk masuk ke kerajaan Israel. Nah, akhirnya semua pengikutnya senang. Hore, hore. Akhirnya kita kembali ke tanah kita. Akhirnya kita kembali ke tanah air kita. Yeay, semuanya bergembira. Nah, pagi-pagi semua sudah mempersiapkan untuk kembali ke Israel, ke kota Hebron. Nah, di situ Daud melakukan perjalanan lagi ya bersama dengan pengikut-pengikutnya. Nah, di kota Hebron sebelum memasuki gerbang, rakyatnya sudah banyak yang intip-intip. Itu sepertinya Daud. Itu Daud. Hei Daud sudah pulang. Hei Daud sudah kembali. Nah, mereka sangat bergembira karena Daud sudah kembali ke Israel. Yeay, gitu ya. Nah, Daud menemui kepala suku Yehuda. Yang pertama kali bertemu dengan Daud untuk kembali ke Israel adalah suku Yehuda. Suku Yehuda menerima Daud menjadi raja. Kepala suku mereka, kepala suku Yehuda mengurapi Daud menjadi raja. Yeay, akhirnya Daud kembali ke Israel. Nah, setelah 7 tahun, akhirnya semua bangsa Israel, semua suku-suku Israel menerima Daud menjadi raja.
satu persatu kepala suku mengurapi Daud menjadi raja. Nah, akhirnya Daud memerintah semua kerajaan Israel. Namun, ada lagi nih pergumulan Daud. Apa itu? Ternyata di Israel ada satu daerah yang bernama Yerusalem. Kalian pasti dengar kan? Pernah dengar kota Yerusalem? Kota Yerusalem itu terdapat di bukit. Nah, kota Yerusalem berada di tengah-tengah bangsa Israel, namun berada di atas bukit. Nah, di situ pemimpin kota Yerusalem mengatakan, tidak mungkin Daud bisa masuk ke gerbang kita. Tidak mungkin Daud bisa merobohkan tembok kita. Bahkan penjaga kita pun orangnya timpang. Timpang itu nggak bisa jalan, adik-adik. Tidak mungkin ada yang bisa melawan. Mereka timpang pun dia tidak ada kerjaan. Kenapa? Soalnya temboknya sudah berdiri dengan kokoh. Nah, di situ Daud merasa marah. Wah, kita harus bisa memasuki kota Yerusalem. Kita harus menduduki kota Yerusalem. Jadi, Daud mengatakan, kita harus berperang. Siapa yang bisa memasuki pertama kali masuk ke kota Yerusalem, dia akan menjadi panglimaku. Nah, akhirnya setelah berunding, mereka akhirnya menyerang kota Yerusalem, adik-adik. Dan sekali lagi Tuhan memberkati Daud. Akhirnya Daud bisa menguasai kota Yerusalem. Yeay! Dan Daud memandang kalau kota Yerusalem adalah kota yang besar dan indah. Jadi ini Daud berpikir kalau kota Yerusalem cocok untuk dijadikan ibu kota dari Israel. Nah, akhirnya semua kota Israel, semua bangsa Israel bisa diduduki oleh Daud. Daud menguasai semua bangsa Israel dengan utuhnya. Begitulah Tuhan menggenapi janjinya kepada Daud. Nah, adik-adik, mungkin kita saat ini sedang berada di situasi yang seperti itu. Kita menunggu janji yang digenapi, mungkin oleh orang tua, mungkin oleh saudara, mungkin oleh om, oleh tante. Kita harus bisa menunggu. Selain itu, kita juga harus tetap berdoa. Apakah janji itu, kalau kita mendekat kepada Tuhan, maka janji itu juga akan digenapi. Demikian firman hari ini. Kita akan berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk kami boleh mendekat kepada Engkau agar kami memperoleh janji-janji Engkau yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh selalu mendengarkan firman-Mu, turut akan firman-Mu, sehingga janji-janji yang Engkau berikan bisa tergenapi. Terima kasih Yesus untuk setiap penyertaan Engkau dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.